Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Darta SPD MPD dan Ibu Rina Indriani SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika SD, dan juga kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sore hari yang bahagia ini. Serta sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para tabi'in serta kita selaku umatnya. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Hani Yusliani dengan NPM 215060067 sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini, dan juga sekaligus sebagai pemateri pertama dan juga pemateri ketiga. Dan juga ada Nabilah Putri Adinda Fahra dengan NPM 215060043 sebagai pemateri kedua. Nah, pada hari ini kami akan membahas materi mengenai analisis pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah dasar dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Bagaimana sih penggunaannya di dalam pembelajaran gitu. Nah, langsung saja ya kepada materi yang pertama, oke. Nah, materi yang pertama ini mengenai pengertian nih. Apa sih model pembelajaran Project Based Learning ini tuh? Nah, model ini tuh dirancang untuk digunakan dalam pembelajaran untuk melakukan penyelidikan dan juga pemahaman pada suatu permasalahan. Nah, di sini ada beberapa pengertian-pengertian dari Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini ada menurut Izzati tahun 2018, dalam Rani dan kawan-kawan tahun 2021 halaman 265 yang mengartikan bahwa model ini adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek kegiatan sebagai inti pembelajaran. Peserta didik melakukan eksplorasi penilaian, lalu ada interpretasi sintesis dan juga informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Nah, sejalan dengan pengertian yang tadi tuh, Santik dan kawan-kawan tahun 2013 dalam Solekhah dan kawan-kawan tahun 2018 halaman 1 ini juga mengemukakan bahwa pembelajaran PJBL ini adalah pembelajaran yang berpusat pada proses yang berfokus pada masalah. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini tuh menghadirkan tugas-tugas nih teman-teman, berupa permasalahan-permasalahan yang melibatkan peserta didik dalam aktivitas pemecahan masalah. Jadi membuat suatu produk gitu. Nah, mengambil keputusan juga, lalu melakukan investigasi dan juga refleksi yang membuat guru ini menjadi sebagai fasilitator gitu. Nah, lalu ada juga nih pendapat dari para ahli lainnya seperti menurut Sani tahun 2017 dalam Nur Fitriyanti tahun 2016 halaman 153 yang mengartikan bahwa PJBL ini sebagai sebuah pembelajaran dengan aktivitas jangka panjang yang melibatkan siswa-siswa ini dalam merancang, lalu membuat dan juga menampilkan produk-produk untuk mengatasi permasalahan di dunia nyata. Oke, nah sedangkan nih menurut Kosasih tahun 2014 ini dalam Nur Fitriyanti juga tahun 2016 halaman 153 mengartikan bahwa PJBL ini adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai tujuannya. Nah, BE dalam Nur Fitriyanti tahun 2016 halaman 154 juga menegaskan nih bahwa model PJBL ini itu adalah model yang berfokus pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip utama dari suatu disiplin, melibatkan siswa dalam kegiatan pemecahan masalah dan tugas-tugas yang bermakna lainnya, yang memberikan peluang nih bagi siswa untuk bekerja secara otonom, mengkonstruk belajar mereka sendiri, dan juga puncaknya nih menghasilkan produk karya yang juga dihasilkan oleh siswa yang bernilai dan juga realistik bagi pembelajaran.
Oke, nah dari pengertian-pengertian yang tadi nih, maka dapat disimpulkan secara sederhana gitu ya teman-teman, bahwa model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL ini adalah model pembelajaran yang memerlukan jangka waktu yang panjang, menitik beratkan pada aktivitas peserta didik untuk dapat memahami konsep dengan melakukan analisis yang mendalam tentang suatu masalah dan juga mencari solusinya yang relevan serta juga diimplementasikan dalam pengerjaan proyek. Nah, sehingga peserta didik ini dapat mengalami proses pembelajaran yang bermakna dengan membangun pengetahuannya sendiri. Baik, terima kasih kepada Hani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah Project Based Learning, di mana menurut George Lucas pada 2005 menyebutkan ada 6 langkah-langkah dari Project Based Learning. Yang pertama, itu adalah dimulai dengan pertanyaan yang esensial, di mana pertanyaan esensial ini pertanyaan yang mengandung masalah untuk merangsang peserta didik agar ingin tahu tentang apa yang akan ia pelajari. Lalu, yang kedua itu ada perencanaan aturan pengerjaan proyek. Jadi, sebelum proyek dimulai, guru dan siswa harus membuat aturan pengerjaan proyeknya akan berjalan seperti apa. Lalu yang ketiga itu ada membuat jadwal proyek. Jadi proyek nanti yang akan diselesaikan oleh peserta didik diberi waktu sesuai dengan keputusan bersama, apakah akan berjalan 15 menit atau 40 menit atau sampai pertemuan berikutnya. Jadi dengan membuat jadwal aktivitas ini, di mana peserta didik akan memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Lalu yang keempat itu ada memonitor perkembangan proyek peserta didik. Di sini tugas guru adalah memonitoring bagaimana proses pengerjaan proyeknya oleh peserta didik. Apakah peserta didik ini mengalami kesulitan ketika proses pengerjaan proyeknya? Lalu guru ini juga dapat berkeliling gitu ke tempat peserta didik, ke mejanya kah, atau ke luar ruangan, ataupun menanyakannya jika proyeknya ini lebih dari satu pertemuan. Lalu yang kelima adalah penilaian hasil kerja peserta didik. Setelah peserta didik mengerjakan proyek itu akan dinilai gitu, bagaimana hasil akhir dari pekerjaan peserta didiknya, apakah peserta didik ini mengalami kesulitan atau hasilnya apakah sesuai dengan perintah atau sesuai dengan solusi dari masalah yang kita buat di awal. Dan langkah yang terakhir itu ada evaluasi pengalaman belajar peserta didik. Di sini guru akan mengevaluasi bagaimana pengerjaan peserta didik. Apakah peserta didik mengalami kesulitan ketika mengerjakan proyek? Lalu hasil akhirnya ini apakah sesuai dengan ketentuan di awal, atau apakah hasil akhir ini malah berbeda? Jadi itulah 6 langkah dari model Project Based Learning. Di setiap model pembelajaran pasti memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Nah, sama juga Project Based Learning ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Di sini Project Based Learning memiliki kelebihan yang terdiri dari dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Lalu, dengan Project Based Learning ini akan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, membuat siswa juga menjadi lebih aktif, serta dapat meningkatkan kolaborasi. Nah, penggunaan model Project Based Learning ini akan mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan mereka dalam sisi komunikasi, dan juga akan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber pembelajaran atau sumber belajar. Lalu yang berikutnya adalah dengan Project Based Learning ini akan memberikan pengalaman yang baru kepada peserta didik.
akan menyediakan pengalaman belajar yang dimana itu melibatkan peserta didiknya atau student center. Lalu melibatkan peserta didik untuk belajar mengambil informasi atau mencari informasi yang benar itu seperti apa. Serta yang terakhir adalah membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan karena sifatnya yang tidak monoton yang bersumber dari guru atau teacher center. Nah, di sini ada juga kekurangan dari penggunaan model project based learning, di mana yang pertama adalah membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Nah, model project based learning ini dapat juga selesai tidak hanya satu pertemuan, tapi bisa 1, 2, atau 3 pertemuan untuk menyelesaikan permasalahannya. Lalu yang kedua adalah membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, biaya ini biasanya untuk membeli bahan dan alat dalam pembuatan produk. Lalu membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. Jadi, jika gurunya tidak ingin belajar dan tidak memiliki keterampilan yang khusus dalam penggunaan project based learning ini juga akan menjadi salah satu kekurangannya. Yang keempat itu adalah membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. Lalu tidak sesuai untuk siswa yang mudah menyerah dan tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. Dan kekurangan yang terakhir adalah kesulitan melibatkan semua siswa dalam kerja kelompok karena tidak semua peserta didik suka dengan kerja kelompok dan tidak semua peserta didik menyukai model pembelajaran project based learning. Nah, di sini ada implementasi model project based learning di kelas rendah pada pelajaran matematika dengan materi bangun datar. Ini dianalisis dari Jurnal Soleha pada tahun 2018 halaman 1 sampai 7. Nah, di sini proyek yang dilakukan adalah peserta didik membuat tangram. Tangram ini adalah sebuah puzzle atau bisa dibilang kumpulan bangun-bangun datar yang nanti akan disusun membentuk sebuah kotak atau segitiga atau bangunan lainnya seperti rumah ataupun jembatan dan lain sebagainya. Nah, contoh tangram itu ada di sebelah sini. Nah, nanti peserta didik akan membuat tangram, susunan tangram. Di sini peserta didik harus menyusun, misalnya membuat rumah, bentuk rumah. Itu bisa terdiri dari beberapa bangun datar. Di sini ada persegi panjang, lalu juga ada segitiga, jajar genjang gitu ya, trapesium. Nah, ini tuh dapat mempermudah guru untuk mengajarkan bangun ruang kepada siswa kelas rendah karena objeknya ini nyata gitu ya, dibawa ke kelas gitu. Jadi medianya ada tangram gitu. Nah, nanti peserta didik ini akan diberikan tangram bersama-sama untuk menyusun sebuah rumah, bentuk rumah, bisa juga membuat bentuk kucing, hewan, huruf gitu dari tangram ini. Nah, tangram ini akan dibuat gitu ya, sesuai dengan langkah-langkah project based learning tadi gitu yang ada 6 ini. Nah, pembelajaran dengan menggunakan project based learning di kelas rendah ini itu telah terbukti dapat meningkatkan hasil belajar. Karena apa? Karena dalam pembelajarannya akan melibatkan peserta didik untuk membuat produknya sehingga mereka akan lebih aktif dalam proses pembelajaran sebagai subjek. Dengan kata lain, pembelajaran yang dilaksanakan yaitu adalah student center. Pada pembelajaran ini menuntut peserta didik untuk memecahkan masalah dengan membuat produk, yaitu adalah tangram. Dalam hal ini juga daya nalar peserta didik akan meningkat sehingga hasil belajar mereka pun akan meningkat juga. Mereka akan berpikir kritis bagaimana cara menyusun rumah yang terdiri dari beberapa bangun datar gitu.
Dan juga peserta didik di sini akan mempresentasikan produknya yang telah dibuat kepada gurunya, kepada teman-teman di kelasnya. Dan dengan hal ini akan meningkatkan dan melatih kepercayaan diri serta komunikasi peserta didik untuk belajar berbicara di depan orang banyak. Nah, implementasi berikutnya akan dibahas oleh Hani. Kepada Hani, saya persilahkan. Wow, baik teman-teman, tadi sudah dibahas juga ya mengenai ada langkah-langkah, lalu ada kelebihan kekurangan dan juga ada implementasi ya terhadap model PJBL ini di kelas rendah. Nah, pembahasan selanjutnya ini mengenai implementasi model PJBL di kelas tinggi atau yang bisa kita sebut di kelas 4, 5 dan juga 6. Nah, implementasi model PJBL di kelas tinggi ini tuh sebetulnya nih sama seperti di kelas rendah dengan menggunakan langkah-langkah yang sama. Namun dengan materi yang lebih high order thinking gitu teman-teman, dan juga lebih kompleks jika dibandingkan dengan yang materi di kelas rendah. Nah, sejalan dengan itu, sebagai contoh implementasinya, Azizah dan Nanik tahun 2019 halaman 199 sampai 203 mengemukakan mengenai implementasi model PJBL ini dalam materi bangun ruang pada kelas tinggi. Nah, kegiatannya ini dalam pembelajaran dengan model ini sangat menantang dan juga menuntut siswa gitu ya untuk merancang, lalu memecahkan masalah, membuat keputusan serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja secara mandiri. Nah, yang mana ini proyek yang dibuat oleh siswa ini berupa jaring-jaring kubus dan juga balok yang dibuat dari kertas karton, lalu digambar gitu ya di dalam kertas kantor. Nah, seperti gambar yang ini, nah ini tuh siswa merangkai dan juga menggambar jaring-jaringnya di atas karton gitu, lalu sesudah gitu digunting dan juga dirangkai di lem. Jadi nanti hasilnya tuh berbentuk bangun ruang gitu. Nah, pada penerapan awalnya ini model PJBL di kelas itu siswa itu masih belum paham ataupun masih belum terbiasa gitu ya belajar menggunakan pembelajaran tersebut menggunakan model PJBL ini, karena siswa ini cenderung bingung gitu dengan apa yang harus dilakukan ke depannya. Nah, kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Ada yang tahu nggak? Oke, nah karena ada kurangnya ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran matematika yang di awalnya itu siswa beranggapan bahwa matematika ini sulit gitu ya, sehingga siswa itu terlihat pasif di dalam kelas itu dalam pembelajaran. Nah, dengan menerapkan model ini dan melalui penjelasan guru juga sedikit demi sedikit siswa akhirnya sudah memahami cara belajar menggunakan model ini, sehingga siswa pun mulai paham gitu dan juga mandiri dalam proses pembelajaran yang tidak terpusat lagi pada guru, melainkan sudah student center gitu, dimana terjadi peningkatan juga pada hasil belajar siswa setelah dilaksanakannya pembelajaran menggunakan model ini. Nah, prestasi siswa pun menjadi meningkat dari berbagai ranah seperti kognitif, psikomotor dan juga afektif dalam sikapnya gitu ya, maupun siswa juga dapat berkolaborasi gitu ya, berkolaborasi dengan temannya yang dilakukan dalam kegiatan diskusi, sehingga pada saat proses diskusi ini siswa itu lebih bisa untuk menyampaikan pendapatnya gitu, serta dengan adanya sebuah produk yang dihasilkan ini dapat meningkatkan daya kreativitas gitu ya pada siswa. Karena di dalam membuat produk ini tuh siswa juga dapat menentukan ide-ide nih untuk mengembangkan produk yang telah direncanakan. Seperti tadi tuh ada jaring-jaring, contohnya kubus dan juga ada balok gitu. Nah, jaring-jaring kubus itu kan tidak selalu bentuknya seperti ini ya. Nah, tidak selalu bentuknya seperti ini. Jaring-jaring balok pun sama, jaring-jaring prisma, lalu jaring-jaring bangun ruang yang lainnya pun sama, tidak hanya satu jaring-jaring gitu, tapi siswa juga dapat mengeksplorasi gitu jaring-jaring yang akan dibuat selanjutnya gitu di atas karton tadi ataupun bisa di kertas yang lainnya, sehingga siswa juga dapat berkreativitas gitu, bisa juga diwarnai ataupun dibentuk sedemikian rupa, lalu bisa juga dijadikan hiasan gitu. Nah, dengan banyaknya nih teman-teman dampak positif dari implementasi model project based learning ini dalam pembelajaran matematika di SD, di kelas rendah maupun kelas tinggi tadi, nah membuktikan bahwa model ini tuh dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam berbagai aspek
ranah seperti kognitif, psikomotor maupun tadi afektif. Maka itu disarankan kepada para guru untuk menerapkan nih model PJBL ini sebagai alternatif dalam pemecahan masalah pembelajaran pada siswa. Yang mana ini sangat siswa kelas tuh dapat menjadi lebih aktif dan juga kreatif. Nah, bahasan yang terakhir ini mengenai analisis terkait model PJBL atau Project Based Learning dalam pembelajaran matematika di SD yang tadi sudah dibahas gitu dari awal. Nah, analisis kami terkait model Project Based Learning ini di dalam pembelajaran matematika di SD, yaitu model PJBL ini tuh terbukti dapat meningkatkan prestasi dan pemahaman siswa terkait materi matematika, yang mana proyek yang dilaksanakan ini dapat memuat berbagai hal termasuk ada di kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga siswa dapat melihat relevansi matematika dalam situasi dunia nyata dan juga dapat lebih memahami pelajaran matematika yang sedang mereka pelajari, sehingga kata-kata yang mengatakan bahwa matematika sulit itu sudah tidak ada dengan model project based learning ini, karena pelajaran itu menjadi lebih nyata, lebih konkret, dan juga siswa tuh menjadi lebih paham gitu terhadap materi yang sedang dibahas. Nah, selain itu model ini pun mendorong nih kerjasama dan juga komunikasi antar siswa, yang mana ini membangun keterampilan sosial mereka. Selain itu keterampilan matematika yang mana siswa juga saling berbagi ide, lalu mendiskusikan strategi dan belajar satu sama lain. Nah, sehingga hasil dari analisis kami itu menunjukkan bahwa model project based learning atau PJBL ini sangat cocok digunakan dalam pembelajaran matematika di SD, di kelas rendah maupun kelas tinggi, dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, karena memungkinkan siswa itu untuk belajar melalui pengalaman langsung dan juga proyek yang praktis. Nah, penggunaan model project based learning ini juga sangat berpengaruh terhadap peserta didik dengan materi mengenai tadi bangun data, lalu juga ada bangun ruang sebagai salah satu contohnya yang diajarkan menggunakan model PJBL ini terlaksana sangat efisien dan juga tepat. Nah, bangun datar dan bangun ruang ini diajarkan menggunakan model PJBL yang membuat peserta didik ini lebih paham dan cepat diingat gitu materinya, karena sifatnya ini yang konkret dan juga berpusat pada peserta didik atau student center tadi, sehingga memungkinkan peserta didik ini menerapkan konsep-konsep matematika dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan ini juga dapat memperkuat pemahaman matematika melalui diskusi dan juga pertukaran ide. Nah, pembelajaran dengan model project based learning pula terbukti dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pelajaran matematika ini di SD, karena mereka ini terlibat secara aktif gitu dalam kegiatan, yang mana dalam proyek ini kegiatannya tuh menjadi lebih menarik dan juga menantang bagi peserta didik. Nah, seperti yang pertama nih, dengan menempatkan matematika dalam konteks proyek nyata, siswa ini dapat melihat relevansi dan tujuan dari pembelajaran mereka. Nah, jadi bisa disangkut pautkan dengan kehidupan nyata mereka gitu ya. Lalu yang kedua ini, PJBL ini memberikan siswa kesempatan untuk memilih proyek yang sesuai dengan minat dan juga keinginan mereka. Nah, ini juga dapat memberikan rasa tanggung jawab nih teman-teman kepada siswa atas pembelajaran yang mereka lakukan sendiri, karena mereka juga memiliki kontrol lebih besar atas proyek yang mereka kerjakan. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator saja gitu di dalamnya. Nah, lalu juga ada kolaborasi dalam proyek pun dapat membangun nih lingkungan yang lebih positif di dalam kelas, yang mana ini dapat tadi meningkatkan motivasi siswa untuk belajar matematika melalui bekerja sama dengan menyelesaikan proyek ini. Lalu siswa juga dapat merasakan dukungan nih dari teman sekelas dan juga dari guru yang membimbing gitu. Nah, lalu juga menciptakan lingkungan yang merangsang dan juga positif bagi kemampuan belajar siswa gitu, yang tadinya belajarnya tidak bisa, nah sekarang menjadi lebih bisa, bahkan menjadi hasil belajarnya itu semakin meningkat gitu. Nah, dengan demikian PJBL itu bukan hanya model pembelajaran yang efektif untuk matematika di SD, tetapi juga sebagai alat yang efektif nih teman-teman dalam memotivasi siswa untuk belajar dengan antusias dan juga penuh semangat. Namun juga perlu diingat nih teman-teman bahwa keberhasilan penggunaan model PJBL ini dalam pembelajaran matematika di SD juga tergantung pada perencanaan guru yang baik dan juga dukungan dari guru dan juga sumber daya yang memadai, karena di berbagai sekolah ini berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang
memiliki fasilitas yang mumpuni, lalu memiliki dana yang juga mencukupi gitu. Ada juga sekolah yang memang kekurangan. Jadi untuk sekolah yang kekurangan ini bisa menggunakan model PJBL ini dengan menggunakan barang-barang yang juga terjangkau gitu, yang bisa capainya juga mudah gitu, ataupun bisa juga dari lingkungan yang bisa dibuat jadi PJBL. Nah, dengan uh, dengan mengintegrasikan model PJBL dengan bijak, pembelajaran matematika pun dapat menjadi lebih bermakna nih dan mendalam bagi siswa di tingkat SD. Karena kan tadi proyek ini bisa berhubung dengan konsep di dunia nyata, di mana banyak nih bentuk-bentuk, misalnya tadi dari bentuk-bentuk dari benda yang berbentuk kubus, lalu ada juga yang berbentuk balok gitu, ada juga yang berbentuk lingkaran juga di bangun datar, ada yang berbentuk segitiga. Nah, jadi siswa juga jadi mengetahui gitu, oh benda ini di dunia nyatanya tuh berbentuknya segitiga, oh benda ini di dunia nyatanya tuh bentuknya tuh kubus gitu. Nah, selain itu juga kita nih sebagai seorang pendidik juga perlu nih dengan baik dan juga terarah ketika menggunakan model PJBL ini. Nah, agar peserta didik juga tidak mengalami kesulitan dalam pemahaman ataupun instruksi gitu, ataupun arahan yang diberikan oleh gurunya. Seperti tadi ya, di awal itu ada yang kebingungan juga. Nah, makanya dari awal itu guru itu harus memberikan arahan yang baik gitu untuk pelaksanaan pembelajaran menggunakan model ini. Alhamdulillah, tuntas sudah diskusi pada hari ini. Nah, simpulan dari diskusi pada hari ini adalah: pertama, model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang memerlukan jangka waktu yang panjang dan menitik beratkan pada aktivitas peserta didik untuk dapat memahami konsep dengan melakukan analisis mendalam tentang suatu masalah dan juga mencari solusi yang relevan serta diimplementasikan dalam pengerjaan proyek, sehingga peserta didik ini dapat mengalami proses pembelajaran yang bermakna dengan membangun pengetahuannya sendiri. Yang kedua, kelebihan model PJBL ini yaitu meningkatkan motivasi belajar, keterampilan peserta didik juga lebih aktif dalam pembelajaran dan juga sebagainya. Nah, selain itu juga model ini memiliki kekurangan seperti membutuhkan banyak waktu, lalu biaya juga harus cukup, dan juga fasilitas yang memadai, dan juga banyak kesulitan yang lainnya. Nah, yang ketiga, implementasi model PJBL ini dalam pembelajaran matematika salah satunya seperti di kelas rendah, guru melaksanakan pembuatan proyek berupa tanggram yang memudahkan peserta didik dalam menemukan konsep tentang bangun datar. Nah, kemudian juga ada di kelas tinggi. Contohnya guru ini menggunakan model PJBL dengan membuat jaring-jaring bangun ruang dari karton yang akan menambah pemahaman siswa terkait materi bangun ruang. Contohnya tadi jaring-jaring kubus, lalu ada jaring-jaring balok. Nah, yang keempat ada analisis kami terkait penggunaan model PJBL dalam pembelajaran matematika. Mengungkapkan bahwa model PJBL ini sangat cocok digunakan dalam pembelajaran matematika karena terbukti dapat berdampak positif bagi siswa dan mampu meningkatkan hasil belajar siswa, lalu kolaboratif, dan juga meningkatkan motivasi siswa dengan diadakannya proyek yang menarik dan juga menantang. Nah, namun juga diperlukan juga perencanaan yang baik oleh guru, dukungan dari guru, dan juga sumber daya yang memadai untuk menghasilkan penggunaan model PJBL dalam pembelajaran matematika di SD. Sekian pemaparan materi dari kami. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga menambah wawasan kita sebagai calon guru profesional di masa depan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.